selamat pagi, selamat datang di bacaan hari ini, hari Kamis tanggal 25 November tahun 2021. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate, silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Bulan yang ada di Leo itu mengajak kita untuk lebih terbuka terhadap situasi dan menggunakan informasi dari sekeliling kita untuk memahami sesuatu dan mungkin menciptakan sesuatu. Jadi ini adalah kreativitas, jadi ada hal baru yang mungkin muncul. Dan barangkali hal baru itu juga selalu tidak harus bentuknya barang atau ide baru, tapi bisa juga setelah selesai melalui semua, kemudian kita baru ingat, oh kayaknya kalau gini situasinya kita bisa melakukan hal lain kayaknya. Jadi ada terbuka option baru dari yang tadinya belum terpikirkan, hanya karena kita berusaha untuk memahami situasi. Jadi bulan yang trine dengan matahari itu, apa yang kita pikirkan, apa yang kita ingin ciptakan itu kayak dikasih jalan gitu, dikasih jalan untuk supaya kita bisa menuju hal tersebut. Dan karena memang tujuan utamanya kita adalah untuk selalu melakukan perbaikan dalam kehidupan ini. Jadi yang namanya perbaikan itu kan never ending story. Jadi memang selalu setiap hari ingin lebih baik lagi. Dan kalaupun kita sudah katakanlah membersihkan kamar mandi, besok kan kita juga ingin membersihkan kamar mandi lagi, karena kita tidak ingin kamar mandinya itu menjadi lebih sukar untuk dibersihkan, something like that ya. Mungkin saya contohnya juga nggak gitu oke, tapi kira-kira seperti itu. Ada hal yang memang dalam keseharian pun kita berusaha untuk selalu memelihara, selalu memperbaiki, karena kita tahu memperbaiki kalau misalnya dinding kamar mandi atau lantai nggak digosok gitu ya, maka kadang-kadang keraknya itu udah nggak mungkin bisa dibersihkan lagi gitu, atau nggak mungkin nggak merusak gitu kalau kita menggunakan bahan kimia yang keras untuk membersihkan kamar mandi. Jadi nggak menunggu sampai kamar mandi harus ada keraknya dulu. Jadi saya ini benar-benar kiasan ya, seperti itu. Dan karena kita maksudnya bulan itu oposisi dengan Saturnus, maka pada saat ini apa yang kita pikir adalah hal yang terbaik gitu ya. Jadi setelah kita berpikir nih kayaknya ada pilihan gini aja, yang gitu kayaknya ribet banget kalau cara yang konvensional gitu. Ini sangat dimungkinkan ada jalan baru, tapi kan belum tentu disetujui sama atasan gitu, belum tentu disetujui sama bos atau sama orang tua kita. Misalnya kita memilih kayaknya katakanlah materi apa yang kita pelajari itu tetap harus ada tanda tangan orang tua gitu ya. Belum tentu orang tua dengan mudah menerima, tapi kita bisa menjelaskan ya, kita bisa menjelaskan karena Merkurius pun dekat dengan matahari. Jadi mudah-mudahan sebenarnya hari ini difasilitasi untuk kemudahan kita, tetapi kita memang mengambil cerita dari kemarin-kemarin dan mencoba untuk menemukan cara baru. Ya kalau di sini matahari, kemudian iya, jadi sebelah kanan gambar kapalnya itu kan menunjukkan bahwa kita ingin lebih dari apa yang kita dapat sekarang gitu. Kita ingin improvement, ingin lebih baik. Tapi kita nggak bisa sendiri ngerjainnya, tetap harus dibantu oleh orang lain. Kita memang udah bagus, katakanlah kita sampai level yang kita ngerti ini nih sebab akibatnya begini. Tapi kalau saya suruh ngerjain sendiri, namanya kita nggak punya critical movement-nya. Jadi pergerakan ini atau perbaikan ini hanya bisa dilakukan kalau ada kesepakatan bersama, something like that. Nah, di sini channeling a guide ya, yang satu kartu, you have a strong ability to communicate the messages and teaching the divine beings. Whether you are aware of it or not, you are receiving guidance and messages from those others dimension of existence. Jadi kayaknya memang kita tuh kayak dibimbing gitu sampai menemukan inovasi baru ya. Tapi bulan yang ada di Leo sendiri itu sangat memungkinkan kan. Ceritanya memang temanya bulan ada di Leo tuh itu
kita dibimbing untuk menyelesaikan masalah. Dan tadi ada gambar taman di Lenormand, karena kalau kita mampu menyelesaikan, tidak hanya diri kita yang terbantu, tapi banyak orang. Dan kalau kita lihat di sini sign, pertanda. Jadi memang tadi kita tuh kayaknya kita yang dipilih, kita yang terpilih sebagai orang yang mampu memahami petunjuk dari divine. Jadi kalau kita punya ide, jangan kecilkan ide kita, karena kalau kita mengecilkan ide kita, kita sedang mengecilkan ide besar yang kita tuh sedang dibantu. Nah, jadi surrender and release ini sendiri kalau menurut saya adalah ketika kita dikasih pertanda bahwa kita tidak melakukan dengan cara yang sama, buka mata, buka hati, buka telinga, buka pikiran. Kayaknya ada sesuatu, ada informasi yang ingin disampaikan di situ, dan ini adalah saatnya untuk berubah. Kita lihat dari tarotnya. This is cool. This is very cool. Tapi kenapa Six of Swords-nya terbalik di saran ya? Kalau situasinya Ace of Pentacles itu kan jelas ini adalah hal yang baru, situasi baru, gerbang baru terbuka. Ini penggambarannya jelas. Dan gambar lili yang di bawah itu putih itu gambar bunga. Ini kan memang resolusinya nggak terlalu jelas, tapi ini gambar taman di mana ada lili. Lili itu kan penggambaran dari kebijaksanaan, pembelajaran masa lalu yang kita ambil hikmahnya. Itu membuka jalan pada satu hal. Di depan yang tampak adalah gunung atau masalah atau beban, tetapi kita memang mengarah ke sana. Jadi kalau kita menginginkan kemajuan, itu kan kita tahu bahwa ini caranya sampai di sana, ya nanti kita pikirkan lagi langkah berikutnya. Tetapi kita udah berniat untuk masuk ke situasi baru tersebut. Ini sebagai tantangan. Semuanya dibawa sangat serius. Jadi kayaknya semua berat. Kalau kita lihat ini, difficult transition, can't release the past, feeling all alone. Jadi ini kan tempatnya di advice ya. Advice-nya ini memang mengajak kita untuk berpikir inovasi, hal yang baru. Tetapi jangan lupa kita juga bukan orang kemarin, kita tetap perlu untuk mengambil banyak pelajaran dari masa lalu, terutama dalam menilai situasi. Toh ini The Chariot, hasil akhirnya The Chariot itu kan kemenangan. Dan iya, kemenangan. Artinya kita bisa, tapi masalahnya nggak gampang. Membutuhkan kerja keras, kerja sama, kerja smart ke depan, dan itu perlu perencanaan dan strategi yang jelas. You can use the goddess energy, the divine feminine with you to heal the wounds and refuges of time. Wounds and refuges of time. Ya, jadi goddess energi itu tadi kan the divine timing, divine feminine, dan feminine itu kan pengelolaan, manajemen waktu, manajemen pembagian tugas, itu feminin semua. Kejelasan dari satu area dengan area lain dan menentukan hubungannya satu dengan yang lain, itu sebenarnya masalah manajemen semua. Kalau teman-teman yang udah biasa ngerjain proyek dan jadi project manajernya, tahu persis yang saya maksud. Itu semua adalah kemampuan kita, dan kita sebagai project manager itu kan kayak pemimpin yang tahu persis apa yang akan dilakukan, dan yang dilakukan itu kan bukan menguasai area luar, tetapi menguasai area dalam, sehingga kita bisa memastikan semua bagian dari mesin di dalam institusi kita itu bisa saling nyambung dan saling mendukung. Dan ketika itu terjadi, maka kita mampu untuk heal the wounds tadi. Kalau heal the wounds itu kan luka kita jadi sembuh. Tapi kan kalau kita ambil di situasi yang beda, jadi yang tadinya masalah itu kita bisa perbaiki. Yang tadinya project ini kayaknya nggak jalan-jalan, ini apa sih, kalau dari kemarin tuh kalau setiap kali bos nanya itu kok isinya masalah terus, nggak maju-maju, isinya orang
orang komplain yang ini nggak bisa, yang itu nggak bisa. Udah nggak, ceritanya udah nggak gitu lagi. Ceritanya udah lebih positif, lebih antusias, dan waktu yang tadinya tertunda. Iya, habis pandemi, nggak bisa ini, nggak bisa itu. Alasan aja, nggak ada lagi alasan sekarang. Karena kita sudah mampu mengelola tugas kita, dan kita mampu bekerja sama dengan banyak pihak terkait dan membentuk kekuatan bersama, sinergis, bukan saling sikut. Oke, Wenita Indrasari sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.